Masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema kenapa kita takut mati. Masya Allah tadi di segmen sebelumnya ternyata kita dikasih tahu salah satu alasan kenapa kita takut mati itu karena hubungan dunia. Terlalu cinta sama dunia, boleh cinta sama dunia tapi jangan terlalu baik. Akan kita lanjutkan pembahasan kita yang luar biasa ini tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan tentang detik-detik penumpang pesawat panik buka pintu darurat. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Sabar ya Bapak Ibu, jangan dibuka. Iya mohon maaf Bapak. Udah cuki kau, mau dicuki kau. Jangan ya Bapak Ibu, ditunggu sebentar ini emergency Detik-detik penumpang pesawat panik 1 jam dalam pesawat tanpa AC. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan momen penumpang pesawat panik kepanasan di dalam pesawat. Penumpang yang merekam kejadian itu menjelaskan jika AC dan lampu pesawat dimatikan. Bahkan sejumlah penumpang merasa sesak napas akibat pengap. Penumpang yang putus asa juga dilarang membuka pintu darurat oleh pramugara. Innalillahi. Nah itu tuh namanya apa kecelakaan atau misalnya tiba-tiba mesin pesawatnya mati itu kan memang pasti bikin takut juga ya. Pastilah. Pastilah. Saya juga kalau ada di situ pasti panik gitu karena susah nafas. Nah, Panik tapi tetap ikut aturan. tetap ikut aturan. Betul. Ustaz Syam, ini ada yang aku mau tanyain ini. Siap. Ini ada hubungannya juga sama tema kita hari ini. Ini katanya, apakah penyebab mati suri itu karena kita tuh terlalu takut sama kematian, bener Mati nggak suri? sih? Iya, atau mati suri itu kan katanya yang meninggal tapi bisa hidup kembali gitu. Oke. Apa berarti orang itu dikasih kesempatan lagi sama Allah atau gimana? Mohon Baik. penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana Abi Uthman, Mas Mikdal, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Ada yang beruntung karena mendapatkan kebahagiaan setelah kematiannya. Namun ternyata ada kondisi di mana disebut dalam budaya kita mati suri. Atau kalau bahasa kedokterannya Lazarus Effect. Jadi ada keadaan di mana orang sekitar menganggap orang ini sudah mati. Padahal sebenarnya dia masih hidup. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, cepat diurus itu bagus. Tapi buru-buru diurus itu enggak bagus. Jadi kalau ada orang meninggal dunia jangan buru-buru. Tapi cepat lebih bagus. Cepat itu bagus, terburu-buru jangan juga. Kenapa? Karena khawatir sebenarnya dia masih hidup. Makanya penting juga bagi seorang dokter ketika menyatakan sebuah kematian, kembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu ini sudah mati atau tidak. Tapi kalau menurut ilmu kedokteran sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada organ yang ada pada seseorang ini. Maka diceritakan Habib Abdullah bin Abdurrahman menceritakan, Al-Muhdhar menceritakan tentang seorang yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah seorang Al-Baydawi, adalah seorang yang biasa saja pada masa hidupnya. Akhirnya ketika dinyatakan meninggal dunia oleh orang sekitarnya, oleh keluarganya, dikuburkanlah. Ternyata pas di dalam kuburan beliau masih hidup.
Beliau masih hidup. Akhirnya beliau menceritakan, saya ketika berada di dalam tanah itu saya bernadar, ya Allah, kalau saya bisa selamat dari dalam kuburan ini, ada orang yang menggali kembali kuburan saya ini, maka saya akan buat tafsir. Saya akan hafal Quran, saya akan pelajari Quran dan saya akan buat tafsir. Maka ternyata Allah takdirkan ada seorang pencuri kain kafan yang lewat. Pencuri kain kafan ini melihat orang-orang sudah sepi, dia bongkar kuburan itu, dia mau ambil kafannya. Ternyata bergerak ini di dalam kuburan. Subhanallah, lari terberit-berit, orang yang mau mencuri kain kafan tadi dikejar sama Abdullah bin Umar al-Baydawi ini. Dikejar, jangan lari, kau pulang saja ke keluargaku, mintakan aku baju. Habis itu kau ambillah kain kafanku ini. Akhirnya dikasihlah kain kafan itu, dia pakai baju kembali. Bilang, saya ini masih hidup sebenarnya. Dan sekarang kalau ibu mau lihat tafsirnya, kalau ibu cari tafsir Baydawi, itulah orang yang pernah meninggal dunia, dianggap meninggal padahal belum meninggal dunia. Nah itu, jadi beda daerah, beda sebutan lah tentang mati suri ini. Tapi itu adalah sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau sudah takdir Allah ya, meskipun udah meninggal dikubur, malah ada yang mau nyuri. Betul. Masya Allah. Mungkin pada saat itu ilmu kedokteran belum terlalu semaju sekarang. Betul. Baik. Terima kasih Guru Ustaznya, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik jamaah, sekarang saya akan kasih kesempatan lagi jamaah untuk bertanya. Tentunya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, sebelum saya kasih kesempatan buat jamaah semuanya, saya masih ingin memastikan nih ibu yang tadi ketakutan. Ibu kenapa sih tadi takut-takut sebelum iklan? Coba jelasin Bu, biar nanti dijelasin sama guru-guru kita. Coba boleh berdiri Bu, namanya siapa, dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, langsung Bu. Tanya dong Ustadz. Iya, silakan. Saya Ibu Neng dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Leuliang Bogor. Boleh tepuk tangan dulu buat Ibu Neng dari Bogor. Silakan Ibu. Saya mau nanya ke Ustadz Maulana. Ustadz. Silakan. Ustadz tadi mengatakan berapa umur Ustadz kira-kira, coba tebak berapa umur Ustadz? Kan beda 3 tahun. 3 tahun. Oh iya, Ustadz kecewa. Kirain tuh bakal lebih mudah diprediksinya. Silakan Ibu. Begini Ustadz, kadang ibu-ibu suka ngomongin orang yang sudah meninggal gitu ya. Apa boleh Ustadz itu seperti itu sebagai bentuk pelajaran bagi kita nanti? Oh baik, mungkin itu mah meninggalnya gini, meninggalnya gitu mungkin maksudnya. Baik. Langsung dijawab aja sama guru kita Ustadz Maulana. Terima kasih Izin Ibu. Habib dan Ustaz Sam dan ibu yang lebih muda dari saya. Baik, kepada semuanya, Masya Allah, Tabarakallah, maka sebanyak tim Islami Tinda yang mengangkat tema hari ini untuk mengingat mati tapi tidak minta mati ya. Kalau meminta mati itu dilarang, tapi mengingat mati itu dianjurkan. Malah dianjurkan mengingat mati sebanyak 21 kali. Artinya kita sholat. Karena mengingat mati yang terbaik adalah sholat. Ingat, ada 2 nasihat yang ditinggalkan Rasulullah. Yakni yang pertama, nasihat yang berbicara, Al-Quran. Sehingga kita mendapatkan nasihat itu. Satu lagi, nasihat yang diam. Apa itu? Kematian. Maka ketika kita datang acara kematian, datanglah. Datang kalau ada orang lagi melayat, datang. Ada yang meninggal, layatlah. Tapi ingat, kalau sudah melihat jenazah, cuci muka. Kalau menyentuh jenazah, berudu. Kalau memandikan jenazah, disunahkan mandi. Tapi jangan mandi di situ. Nanti pulang baru mandi. Ngerepotin kalau ikut mandi di situ. Apa artinya? Aura kematian itu hilang. Nah itu berefek terhadap kita. Aku dari melihat orang mati. Sehingga dia tidak sadar semangat hidup. Itu dilarang. Nah kalau membicarakan kematian, datang acara takziah, mengajarkan buat kita untuk jauh lebih baik. Ketika orang mengingat mati, ada 3 keutamaannya. Yang pertama, orang yang mengingat mati akan mengerjakan amal soleh. Kedua, akan menghindarkan perbuatan tercela. Dan yang ketiga, Masya Allah Tabarakallah, bersegera untuk bertobat ketika orang mengingat mati. Maka dengan mengingat mati, akan membuat hati yang keras jadi lembut. Oh, jadi kalau ada orang kepala batu, malas disuruh sholat, sering-sering lihat orang meninggal. Pergi ziarah kubur, itu melembutkan hati tuh.
Ada dua sebenarnya melembutkan hati. Apalagi Ustadz? Yakni berziarah kubur atau Berziarah melihat kubur, jenazah atau mengingat melihat mati. jenazah. Kemudian yang kedua adalah menyantuni anak yatim. Menyentuni anak yatim. Pasti Baik. melembutkan hati. Waduh, Masya Jadi kalau ada Allah. anak nakal, ayo bawa anak kita pergi ke kuburan atau pergi ke panti asuhan. Baik, baik, baik. Jadi Masya Allah. Jadi kita itu boleh mengingat mati, Boleh. tapi kalau minta yang nggak boleh. Yang tidak boleh meminta. Baik, terima kasih guruku. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Baik, sekarang saya akan kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Ibu yang mau bertanya boleh angkat tangan yang tinggi Bu. Siapa yang mau bertanya Bu? Mau mana coba? Oh kayaknya yang sebelah sini deh. Soalnya yang tadi yang hijau-hijau udah, yang merah. Oh ini, nah iya Bu. Silakan Ibu, boleh. Namanya siapa dari mana ya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Tiana dari pengajian Majelis Taklim Nurul Hikmah Bogor. Baik, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Ya, Mohon silakan. izin untuk bertanya kepada Habib Usman. Habib Usman, baik. Begini Habib, bagaimana caranya supaya kita menghilangkan rasa takut akan kematian agar supaya kita menjadi orang yang tergolong dalam keadaan mati syahid. Masya Allah. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali, akan dijawab Masya langsung oleh Allah. Habib Usman. Mohon izin. Silakan Habib. Akhir kami kidat Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mati itu pasti. Dan kita pasti akan mati. Mati itu akan terjadi. Tinggal nunggu waktunya. Kapan kita akan mati. Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berharap akan meninggal dalam keadaan baik. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh guru-guru kita, senang kita kalau meninggal dalam keadaan sujud. Lihat teman kita, saudara kita, guru-guru pengajian meninggalnya dalam keadaan baik. Ada yang dia terbiasa baca ratib, meninggalnya lagi baca ratib. Biasa baca yasin, meninggal dalam keadaan baca yasin. Dia biasa sujud, meninggal dalam keadaan sujud. Ini adalah bentuk daripada kebiasaannya. Ketika Anda terbiasa melakukan sesuatu dan cinta akan sesuatu, Anda meninggal akan dalam keadaan terbiasa dalam sesuatu tersebut. Oleh karena itu, ada hamba Allah yang dimana dia memiliki rasa takut akan kematian. Itu wajar, gak jadi masalah. Tapi yang terpenting adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya meninggal dalam keadaan syahid. Ketika dia berharap akan meninggal dalam keadaan syahid, maka ada sebuah niatan yang kuat. Untuk apa? Untuk mendapatkan syahid tersebut. Ketika seorang sekolah di SD, SMP ataupun SMA, ketika dia mau ujian, kalau dia nggak belajar dia pusing. Pasti akan nyontek. Pasti akan nyontek. Ada orang yang ketika di dalam kubur, kubur, kira-kira bisa nyontek gak? Gak bisa. Gak Habib. mungkin bisa nyontek. Dalam keadaan dia meninggal dalam keadaan baik atau meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah, maka mudah untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Ketika dia tidak beriman bertakwa kepada Allah, ibadahnya sulit, maka dia sulit untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Ada sebab, ada akibat. Dia beribadah, dia dekat kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah. Sholatnya bagus, tahajudnya bagus, puasa Senin Kamisnya bagus, sodakohnya bagus, zakatnya apalagi dia keluarkan. Maka niscaya dia berharap, ya Allah jadikanlah aku meninggal dalam keadaan baik. Dan dijelaskan bahwasanya siapa orang yang terbiasa membaca surat Ar-Rahman akan membawa manfaat yang besar. Surat Ar-Rahman ini terdiri dari 78 ayat. Siapapun yang membaca surat Ar-Rahman dan meninggal dunia maka kematiannya seperti mati syahid. Jadi jangan tinggalkan baca Quran. Sebetulnya maknanya adalah baca Quran jangan tinggal. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ya sahabi. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi mereka yang baca Al-Quran. Dan berharap akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi Bib mungkin meninggalnya seorang tuh tergantung kebiasaannya ya Bib Betul, ya. kebiasaannya ngapain? Main gaple. Aduh, nauzubillah. Baik, mudah-mudahan kita diberikan hidayah, memiliki kebiasaan yang baik sehingga meninggalnya dalam keadaan baik. Terima kasih Habib, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya pertanyaannya. Sekarang saya akan kasih kesempatan satu lagi. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Siapa Bu? Nah,
Ibu boleh Bu. Waduh, Masya Allah gelangnya bagus banget. Silakan Ibu, namanya siapa, dari mana? Oh cincinnya Bu, maksud, luar biasa. Silakan Ibu. Oh jangan malu-malu, nggak apa-apa Ibu, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Haji Mega Nurlela. Baik Ibu Mega Haja Nurlela. Nurlela. Mohon izinnya ke Pak Ustadz Sam. Ke Ustadz Oh, Syam, siap, mau Bu bertanya Haji. sama Ustadz Syam. Siap, silakan Ibu, pertanyaannya apa? Ada orang yang takut mati, termasuk saya lah, saya juga takut mati. Saya juga sama Bu. Aduh, takut terus Bu, pokoknya saya mati udah itu ngeri. pasti enggak? Pasti insya Kenapa Allah. takut? Takut. belum siap ya Bu ya. Siap. Nah, Pak Ustadz, Iya. ada nggak doanya supaya nggak takut mati? Wah ini bagus banget. Ini yang ditunggu-tunggu dari tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu dong. Pertanyaannya bagus banget, mewakili pertanyaan saya. Langsung aja doanya Baik. supaya nggak takut mati, apa Ustaz Syam? Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna setiap balasan. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah yang akan memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dari ayat ini kita mempelajari bahwa mati itu pasti. Gak selalu tua baru meninggal dunia, ada yang masih muda meninggal dunia, ada yang masih bayi, ada yang masih dalam kandungan sudah meninggal dunia, yang tua sudah dekat biasanya. Tapi bukan berarti membuat kita takut akan kematian yang membuat kita jauh daripada Allah. Buatlah takut itu membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mengatakan bahwasanya karena di akhirat itu baru dibalas semuanya. Ibu, sholat kita sekarang udah ada balasannya belum? Ada efeknya di dunia, tapi balasan sempurnanya nanti di akhirat. Kalau kita mau ketemu sama pahala kita, maka mesti melewati proses yang namanya kematian. Kemudian disebutkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang beruntung itu kalau udah jauh dari neraka. Bagaimana biar kita tidak takut akan kematian? Pastikan kita terhindar dari neraka. Apa doanya? Allahumma ajirna minan nar. Kalau rame-rame. Kalau sendiri, Allahumma ajirni minan nar. Ada seorang ulama kalau udah habis sholat isya, sholat sunnah, ba'diyah 2 rakaat, kemudian beliau akan sholat sampai menjelang subuh, sholat sunnah. Setelah itu beliau berdoa, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sampai meneteskan air matanya, menangis-menangis. Ditanya, wahai guru, kenapa engkau doanya cuma itu? Jauhkan saya dari neraka, jauhkan saya. Kenapa kau tidak minta surga? Apa jawabannya? Orang seperti saya tidak pantas minta surga. Padahal sholatnya habis sholat isya sampai subuh, sholat sunnah terus tiap malam. Tiap malam sholat sunnah seperti itu, tapi doanya jauhkan saya dari neraka, jauhkan saya dari neraka. Ditanya, kenapa tidak minta surga? Kata beliau, karena amal saya masih kurang untuk minta surga. Berarti apa yang membuat kita tenang? Pastikan diri kita terbebas dari api neraka. Doanya, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu aja doanya tuh. Masya Allah, itu mudah-mudahan tuh ya jamaah dicatat ya Bu. Siap. Ingat ya Bu. Nah, karena kalau kita terbebas dari neraka berarti insya Allah bisa masuk surga ya. Iya benar dong, nggak, mau Ustaz? kemana lagi? Mau Cuma kemana ada 2 lagi? tempat, Betul, neraka atau Masya surga. Allah, baik. Siap. Terima kasih guruku Saja, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu, biar semangat, Masya Allah.
Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kasih kesempatan jamaah untuk bertanya tetap di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.